أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له Jazakillah Ibu Mbak Hasna. Ini mohon maaf Ibu-ibu terlempar ya Mbak duitnya. Nggih. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar nggih. Untuk acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Bu Indriati SST MSI nggih, sekaligus nanti launching acara seruni Salimah. Monggo Bu Indri kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Komsaton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurjana, yang kami hormati juga Ibu Dr. Alis, selaku Ketua PD Salimah, juga teman-temanku semua pengurus PD Salimah Kendal yang saya cintai, dan juga seluruh ibu-ibu peserta webinar kali ini yang insya Allah dirahmati Allah semuanya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang sampai saat ini terus memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk menimba ilmu, untuk silaturahmi dalam acara webinar di tengah kesibukan kita masing-masing. Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kembali Salimah hadir untuk di tengah ibu semua untuk memberikan berbagi atau sharing ilmu gitu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 28 Juli, sekaligus juga untuk menyambut tahun baru Hijriah saat 1444 Hijriah. Salimah mungkin semua sudah pada kenal memang kumpulan dari ibu-ibu yang ada yang bekerja, ada yang rumah tangga, semua wanita-wanita biasa yang punya cita-cita untuk berkontribusi gitu ya, memperbaiki terutama di bidang anak, keluarga, dan juga wanita. Ibu-ibu semuanya hari ini juga sekalian juga memperkenalkan gitu ya, bahwa acara seruni yang dulu ketika di sebelum pandemi itu kita lakukan di kantor-kantor gitu ya, Salimah mengisi kegiatan taklim ibu-ibu di kantor-kantor. Kebetulan saya yang bekerja di BPS juga alhamdulillah dulu juga tergabung dalam seruni. Jadi setiap Jumat itu di BPS Kabupaten Kendal, ketika bapak-bapaknya melakukan sholat Jumat, ibu-ibunya berkumpul, kemudian alhamdulillah teman-teman dari Salimah juga sering mengisi di acara Jumat Pengaji kami. Nah, dengan adanya pandemi, alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah ya ibu-ibu. Acara seruni yang tadinya mungkin terkelompok-kelompok di instansi-instansi tertentu, sekarang bisa digabung
secara bersama-sama melalui link Zoom ini. Nah, mungkin di tempat ibu-ibu juga yang mungkin bekerja di instansi atau di yayasan atau di lembaga lainnya, jika memang ada kegiatan taklim dan kemudian berkoordinasi dengan Salimah, insya Allah teman-teman Salimah semua juga bersedia insya Allah untuk mengisi di tempat-tempat ibu semuanya. Karena itu hari ini pada tanggal 30 Juli ya, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1444 Hijriah ini, Salimah mengadakan webinar dalam rangka Hari Anak yang tujuannya adalah yang pertama tentu menjalin silaturahim ya ibu-ibu di tengah pandemi. Alhamdulillah kita tetap bisa bersilaturahim. Yang kedua juga untuk menambah ilmu, menambah wawasan kita sebagai wanita, baik sebagai ibu, sebagai istri gitu ya, agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Begitu juga untuk masyarakat. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga saja acara hari ini bisa memberikan manfaat yang maksimal buat kami pribadi maupun ibu semuanya. Harapannya untuk acara-acara ke depan, karena tadi ya seruni itu insya Allah akan dilakukan setiap ahad pertama setiap bulan. Jadi insya Allah ini kan dimulai di bulan Agustus. Kemudian nanti insya Allah akan ada juga seruni di bulan September di ahad pertama. Semoga ibu-ibu semua bisa kembali hadir, kemudian mengajak teman, saudara, tetangga, dan juga teman-teman di instansinya masing-masing untuk bisa bergabung di acara Salimah atau seruni ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Nurjana yang nanti akan memberikan sharing ilmunya, dan juga teman-temanku semua dari Salimah yang sudah menyiapkan acara ini sehingga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri selaku Ketua Panitia. Untuk acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mara Salimah. Monggo kepada tugas kami persilahkan. Tumpah darahku, di sana aku berdiri. Ya, besoknya. Hiduplah negeriku, rakyat semuanya telah bagiannya untuk Indonesia. Satan ke sing anu akreditasi. Seruan kami para muslimah yang tanah negeri, kami berjuang untuk membangun negara Islam.
dinamis dan bersahaja, meretas dan membangun persaudaraan, membangun masa depan yang gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami padamu, salimah kami bangga kepadamu, salimah jalan dan berlaku menjadikan karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Oke. Alhamdulillah Ibu-ibu semua. Untuk acara selanjutnya nanti ini langsung webinar kita nggih dengan narasumber Bu Nur Jannah SSI. Beliau adalah Ketua LPIT Robani dan juga pembina ini nggih Rukun Kematian PC Salimah Kendal. Ini sambil menunggu Bu, kami persilahkan Bu Nur Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ala alihi adada waqtihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa min. Alhamdulillah ya Ibu-ibu sekalian kita bisa bertemu di forum ini gitu ya. Walaupun cuma online, semoga ini tidak mengurangi antusiasme kita untuk bisa saling melengkapi, saling tambah ilmu gitu ya, sharing ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian pertama-tama saya mencermati gitu ya judul webinar kita hari ini, hadirkan anak berakhlak mulia untuk Indonesia bermartabat. Subhanallah, judulnya sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi ini mungkin kalau saya katakan ini seperti kita ingin menghadirkan sebuah gagasan besar. Semoga bisa ditampilkan dengan cara yang sederhana gitu ya. Karena terus terang saya memang bukan pakarnya dalam hal ini. Jadi menghadirkan gagasan besar dengan cara yang sederhana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Jadi webinar kita ini saya dikasih waktu 45 menit, 30 menit untuk sesi pemaparan dan 15 menit nanti kita bisa tanya jawab. Semoga ini untuk bisa mencukupi gitu ya. Paling tidak ada beberapa poin yang kita dapat bersama. Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita, mungkin ada, kalau dari data ini ada 23 orang yang hadir gitu ya. Semoga ini adalah panjenengan semua yang hadir, semoga ya adalah orang-orang yang terpilih untuk nanti bisa menebarkan ilmu gitu ya. Jadi di kegiatan seruninya semoga bisa lebih luas lagi nanti jangkauan magnet kebaikannya untuk menarik lebih banyak ibu-ibu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ini menunjukkan tentang pentingnya kehadiran seorang anak di dalam sebuah rumah tangga atau di dalam sebuah keluarga gitu ya. Dan ingatlah ketika Zakaria
waktu dia berkata pada Robnya, ya, Robbi la tazarni farda, gitu ya. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Ya. Wa anta khairul warisin, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan, gitu ya. Jadi memang anak itu adalah investasi ya di akhirat untuk orang tua. Ya. Kemudian juga ada doa yang senantiasa kita lantunkan seperti di surat Al-Furqan itu ya, ayat 74 ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasik. Bukan ya. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, seorang pakar parenting mengatakan bahwa ayat ini tuh lil muttaqina imama gitu ya. Jadi muttaqin dulu ya, baru imama. Jadi imam yang baik itu lahir dari masyarakat yang muttaqin. Jadi yang dibentuk masyarakatnya dulu. Kalau kita ibaratkan Indonesia ini sebagai sebuah rumah besar gitu ya, sebagai satu ruang yang besar yang di dalamnya adalah keluarga-keluarga sebagai institusi terkecil penyusun masyarakat, maka gitu ya, ketika keluarga-keluarga itu tuntas untuk menjadi keluarga-keluarga yang baik gitu ya, keluarga-keluarga yang berakhlak gitu ya, keluarga-keluarga yang terdidik, maka Indonesia juga akan tuntas menjadi satu negara yang baik, menjadi satu negara yang terdidik gitu ya. Dan insya Allah ketika seperti itu gitu ya, maka Indonesia akan otomatis menjadi bermartabat. Ya. Nanti kita akan tinjau uraiannya. Kenapa? Dari mana sih linknya gitu ya? Indonesia bisa bermartabat ketika hadir ya anak-anak yang berakhlak gitu ya. Karena jawabannya tuh ada satu kata kunci yang kita harus lock gitu ya. Bermartabat itu bisa tercapai kalau ada kemanfaatan. Ya, jadi kalau seseorang itu bermanfaat, dia pasti bermartabat. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita coba urai satu persatu linknya gitu ya, supaya ada mata rantai yang kita bisa ambil. Kita tahu bahwa Islam itu menjaga, ya, Islam itu sudah menghadirkan anak-anak, ya, atas semua manusia itu kan dilahirkan dalam kondisi mulia, gitu, ya, kondisi fitrah, ya, kondisi fitrah. Ya. Dan fitrah manusia itu adalah mulia, gitu kan, akram, gitu ya, ya, dimuliakan. Bahkan kalau Al-Quran itu berbicara kan, telah kami muliakan anak Adam itu dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan gitu. Salah satu bentuk pemuliaan ya, Allah terhadap manusia itu adalah seperti di surat Al-Baqarah itu yang mulai dari proses penciptaan manusia ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya sampai ada wa allamal adamal asma'a kullaha summa araduhum ala malaikati wa qala bi'uni bi asma'iha ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi Allah itu memuliakan manusia dengan apa? Dengan taklim gitu ya, dengan alama gitu ya. Jadi taklim itu kalau ditinjau dari sisi bahasa ya, dia adalah proses untuk pemberian ilmu pengetahuan, penanaman pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanaman amanah, sehingga terjadi proses pensucian atau tazkiyatun nafs ya. Sehingga nafs itu, jiwa itu siap untuk menerima hikmah. Jadi secara bahasa dan istilah seperti itu. Jadi manusia itu siap untuk menerima hikmah. Ya. Kemudian proses hadirnya
seorang anak yang berakhlak itu juga tentu saja melalui setelah taklim ya, setelah alama tadi ya. Anak kemudian lahir kan, ya lahir kalau alama yang seperti di Nabi Adam itu memang sudah diinstal ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi pada setiap bayi yang lahir itu sudah diinstal beberapa sifat dasar fitrah ya. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pakar parenting bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada fitrah keimanan gitu ya. Ada fitrah keimanan, ada fitrah belajar ya, keingintahuan itu ada ya. Kemudian ada fitrah bakat ya. Fitrah bakat yang masing-masing orang bakatnya berbeda gitu ya. Nah, bakat-bakat yang berbeda ini kemudian yang akan bermanfaat ketika dia menjalankan fungsi atau perannya sebagai khalifatu fil ardh. Ya, tidak mungkin semua orang menjalankan pekerjaan yang sama gitu ya. Jadi mungkin ada yang di bakat seni, ada yang punya kecerdasan kinestetik yang bagus, ada yang punya kecerdasan linguistik atau bahasa gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya, dan semuanya itu nanti ketika itu dirangkai ya, dirangkai dalam satu rangkaian ya, taman masyarakat ya yang terdidik gitu ya, dengan akhlak yang baik, maka otomatis ruang besar yang namanya negara itu akan tuntas menjadi negara yang bermartabat ya. Jadi ada fitrah bakat gitu ya, ada fitrah belajar tadi, kemudian juga ada fitrah perkembangan. Jadi kita lihat ya, kalau fitrah belajar, fitrah bakat, insya Allah semuanya sudah paham gitu ya. Fitrah perkembangan juga sebenarnya ibu-ibu itu semuanya insya Allah sudah paham bahwa yang namanya bayi itu ya, bayi lahir gitu kan ya, kemudian pasti dia akan tumbuh dan berkembang gitu. Perkara tumbuh dan berkembangnya seperti apa, itu berarti tergantung pengelolaan dari orang tua atau lingkungan terdekat di mana anak itu lahir. Gitu ya. Jadi anak itu tadi seperti itu ya, sudah kemudian anak lahir gitu ya, dibesarkan oleh orang tua ya. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya sentra untuk membentuk anak supaya jadi berakhlak sehingga bermartabat itu ada 3 titik. Yang pertama itu ya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini adalah terminal pertama gitu, di mana anak diasuh sekaligus ya, namanya pengasuhan juga pendidikan yang pertama di situ, maka dikatakan rumah itu adalah sekolah pertama bagi setiap orang gitu. Dan orang tua adalah guru pertama buat anak-anaknya. Jadi kalau saya simpulkan juga seperti ini, yang namanya rumah ya, itu memberikan pengasuhan ya, sekaligus pendidikan yang memuliakan anak. Karena anak dari lahir, bahkan dari sebelum lahir, ya, insya Allah kita juga sudah paham bahwa Islam itu menjaga kemuliaan manusia bahkan sebelum dia lahir. Ya. Dari sebelum calon ayah dan calon ibu mencari pasangan, gitu ya. Jadi seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mau menikah itu menikah bukan hanya sekedar menentukan pilihan berdasarkan selera, tapi juga menikah itu adalah satu langkah awal untuk kita membentuk generasi robbani yang akan meneruskan sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekaligus juga itu adalah proses yang harus kita siapkan betul-betul bahwa kita akan menjadi calon orang tua gitu ya. Maka kenapa Islam itu menjaga dengan sedemikian ketat ya. Kalau di dalam surat Al-Isra itu wala taqrabuz zina gitu ya, nggak boleh mendekati zina kan gitu ya. Kemudian di surat An-Nur juga tata
cara atau adab pergaulan antara perempuan dan laki-laki dijaga sedemikian rupa. Karena apa? Karena untuk menjaga kemuliaan manusia itu sebagaimana asalnya Allah menciptakan manusia itu mulia. Jadi yang pertama, sentral pengasuhan atau pendidikan itu adalah di rumah, gitu ya. Harus memberikan pengasuhan dan pendidikan yang memuliakan. Maka banyak sekali secara teori gitu ya, step-step atau teknis-teknis yang diajarkan oleh para pakar pendidikan bahwa gitu ya, untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun misalnya. Ya. Itu nanti akan dibagi lagi ya, fase pengasuhan awal. Ya. Fase pengasuhan awal itu 0 sampai 2 tahun ada masa penyusuan, 0 sampai 6 tahun itu ya. Jadi 2 sampai 6 tahun itu anak masuk pada fase tupulah gitu ya. Masa kanak-kanak gitu ya. Nah, pada fase itu anak-anak harus diperlakukan seperti raja gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang memuliakan. Ya. Pada saat itu pula pandangan anak gitu ya. Konsep diri anak dibentuk. Apakah dia nanti akan jadi orang yang percaya diri, akan jadi orang yang rendah diri gitu ya. Itu kuncinya ada pada pengasuhan awal di fase tupulah itu. Ya. 0 sampai 6 tahun. Kemudian pada fase ya 0 sampai 6 tahun ini gitu ya. Kalau di dengan bahasa yang usia. Kalau dulu kan suka golden age ya. Sekarang minta kosoki. Pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp kosoki disabun 2 kali. Maaf, ada yang mungkin suara saya jelas ya Bu? Jelas. Ada iklan. Ya. Pada fase tupula atau golden age ini, Mama juga dulu pernah naik mandi di kali itu pakai batu nggak tahu sabun itu. Beri anak nama yang baik ya dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya, menjaga makan minumnya. Nama itu nyampe aja. Dan kemudian diberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mengajarkan Al-Quran mungkin ya, mengajarkan adab-adab, membiasakan anak-anak untuk mengucapkan terima kasih, minta tolong gitu ya. Nah, aku cinta ibu gitu ya. Sungguh Bapak orang hebat begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian mengajarkan dasar-dasar tauhid. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan tentang isi hadis itu nggak jelas maksudnya. ya, Kita yang nggak tahu. ada suara yang mengganggu ya untuk saya. Ya, itu untuk dimut saja, Pak. Dari yang lain dimut. Ya. Ketika Rasulullah mengajarkan hadis ke-19 Intinya maksudnya biar kalian Kalau aku kepada Mama Ibnu pengen Abbas ya, ketika kalau dipisahnya kan ke semuanya karena misalkan menurutnya hadis itu kan Rasulullah gitu. naik kuda, naik onta gitu ya bareng sama Ibnu Abbas, kemudian mengajarkan tentang ya gulam gitu ya, anakku gitu ya, kalau tolong minta Allah bukan itu festival saja kayak stand-stand kemarin tapi mempromosikan desa wisata. Suaranya ramai sekali, alhamdulillah sudah reda. Ya. Jadi membiasakan anak-anak untuk memperdengarkan kepada anak-anak bacaan Al-Quran gitu ya. Kemudian juga cerdas literasi ya. Jadi cerdas literasi juga sudah bisa dimulai penanamannya dari usia ini. Jadi 0 sampai 6 tahun ya. Golden age itu jadi memang harus dimanfaatkan secara sangat-sangat baik oleh orang tua ya. Maka kalau kemudian ibu bekerja gitu ya, kemudian anak diwakilkan pengasuhannya,
pada jam-jam tertentu kepada pengasuh, maka semoga kita punya kesadaran untuk memberikan juknis gitu ya, petunjuk teknis kepada pengasuh anak kita supaya anak kita nggak ketinggalan, gimana tidak kehilangan jejak pengasuhan yang terbaik. Semoga bisa begitu ya, ibu-ibu. Ya. Kemudian juga sudah mulai bisa dilatih anak-anak untuk menyukai aktivitas ibadah seperti sholat gitu ya. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah mulai boleh dibawa gitu ya. Ketika dia sudah tuntas toilet trainingnya, mulai bisa dibawa ke masjid mungkin ya, di momen-momen tertentu dia harus menganggap masjid itu sebagai rumah kedua. Ya, rumah kedua bagi dia. Ya. Tempat dia bisa berekspresi gitu ya, dengan senang dan bahagia. Maka ada di buku tentang pendidikan anak usia dini itu memang dianjurkan takmir masjid mengadakan acara khusus untuk anak-anak pada momen-momen tertentu yang pada saat itu anak-anak bisa datang ke masjid gitu ya, kemudian berbahagia di masjid gitu ya. Mereka mungkin dapat, maaf baterai saya low. Ya, anak-anak boleh datang ke masjid, dia mungkin dapat hadiah gitu ya. Kalau datang mungkin mereka ada kegiatan dongeng misalnya ya, atau mengaji bersama seperti itu ya. Jadi maaf kalau memang ada beberapa takmir masjid yang memasang anak kecil dilarang dibawa ke masjid misalnya gitu ya. Dengan menempelkan hadis, saya pernah cari di buku pendidikan anak, ternyata hadis itu maaf sekali gitu ya, hadis itu hadis palsu. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi kita semoga tidak memperbesar perbedaan itu. Paling tidak kita yang punya kesepakatan mungkin secara bisa membentuk komunitas gitu ya. Ya, untuk bisa memberikan pengasuhan terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian ada banyak lagi ya, ibu-ibu ya, memaafkan anak ya. Jadi pada fase tufulah ini juga dibentuk sebenarnya karakter-karakter baik ya, karakter-karakter dasar yang baik pada anak-anak ya. Dia itu harus bisa memaafkan gitu ya. Kemudian orang tua juga jangan malu untuk minta maaf ke anak. Maaf iklan. Ya. Kemudian mulai bisa mengajarkan tanggung jawab pada anak-anak, sekali lagi bertahap sesuai usia. Ya. Jadi mungkin anak-anak yang sudah bisa jalan umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kalau habis makan, taruh di piringnya, taruh di tempat yang biasanya tempat piring kotor, atau membuang sampah di tempat sampah, begitu tuh harus sudah bisa dilatih ya. Kemudian harus sudah dilatih juga, bisa dibuat kesepakatan kalau habis mainannya ditaruh di mana gitu ya. Itu adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, karakter tanggung jawab. Kemudian disiplin juga sudah mulai bisa dilatihkan gitu ya. Ya, sekali lagi tentu saja bertahap. Makanya kalau buku-buku, bahkan buku-buku barat sekalipun yang mengajarkan tentang perawatan anak mulai dari lahir itu kan anak harusnya dimandikan, diberi makan gitu ya. Jam tidurnya dari hari ke hari itu harusnya stabil gitu ya. Ya, pada jam yang sama. Jadi mandi pagi jam 6:30, jam 6:30 itu untuk membentuk jam biologisnya dia gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dia peka terhadap itu. Kemudian berikan mainan yang sesuai usia dan sempatkan waktu untuk bermain bersama anak. Ya. Jadi anak-anak pada fase tufulah, ya, anak-anak TK gitu ya, anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu tuh memang masih butuh ruang gerak yang sangat luas lah gitu ya, dalam tanda petik.
Ya, jadi walaupun sekolahnya sempit, tapi dia merasa itu luas untuk mengekspresikan diri gitu ya, untuk bergerak, nggak ada halangan seperti itu. Ya, jadi dan satu juga hal yang perlu dibintangin pada fase ini, ya, pada fase tupulan, ya, anak harus dekat dan merasakan kehadiran ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Ya. Karena yang namanya pengasuhan itu ibarat sepasang sayap. Ya. Kalau salah satu pihak tidak hadir dalam pengasuhan awal, ya, maka anak seperti kalau diibaratkan itu dapat pengasuhan yang patah sayap. Itu kalau dibiarkan, apalagi dalam pengasuhan itu ada luka-luka batin gitu ya, nanti sampai dewasanya anak akan ada yang namanya mungkin inner child gitu ya, ada luka. Itu mungkin jadi catatan sih. Memang untuk ibu-ibu yang bekerja mungkin di luar negeri gitu ya. Saya pernah ngisi di satu institusi, ada anak yang dari bayi sampai dia SMA kelas 3 gitu ya. Saya ngisi di forum wali murid SMA itu tuh, ibunya kerja di luar negeri. Jadi dia lahir kemudian ditinggal sama ibunya sama mbahnya sampai dia kelas 3 SMA gitu ya. Ya. Dan kemudian kan akan ada banyak sekali pernak-pernik pengasuhan dan pendidikan yang terjadi pada rentang waktu yang sedemikian panjang gitu. Jadi semoga kita semuanya bisa konsen gitu ya. Karena yang namanya anak itu ya, stop kontaknya, saklarnya ada di rumah gitu. Ya. Dia punya mana'ah, punya imunitas ya. Bisa dilepas ke lingkungan gitu ya. Kalau ya, pengasuhan dan pendidikan di rumahnya selesai. Ya. Memang sekolah ada sekarang sekolah gitu ya. Alhamdulillah ada sekolah-sekolah Islam terpadu gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang berbasis pendidikan karakter. Mulai ada juga komunitas-komunitas yang menggagas pendidikan berbasis fitrah gitu ya. Ya. Tapi itu pendamping. Ya. Sekolah itu terminal kedua memang untuk anak-anak gitu. Jadi sekolah semoga bisa jadi ya, kalau tadi pengasuhan dan pendidikan yang awal yang di rumah itu adalah pengasuhan dan pendidikan yang memuliakan, maka ya, sekolah adalah ya institusi pendidikan yang semoga bisa menumbuhkan ya, menggali gitu ya, menggali potensi pada anak, terutama mungkin potensi bakat gitu ya. Jadi ini tuh sudah step kedua sebenarnya. Dan sekolah itu harus disadari hanyalah pendamping. Ya. Tanggung jawab pendidikan yang utama tetap ada pada orang tua dan keluarga. Sekolah adalah pendamping. Maka ini memang jadi PR ya, terutama untuk mungkin untuk saya gitu ya, dan untuk semua kita yang terlibat di lembaga-lembaga pendidikan. Ada orang tua yang kadang-kadang saya sudah bayar mahal-mahal Bu di Ropeni, kok anak saya nggak bisa apa-apa misalnya gitu ya. Kok ngajinya masih kurang, kok gini gitu ya. Jadi mereka ngasih, istilahnya ngasih cek kosong ke kita, kemudian mereka isi dengan nominal gitu ya. Nominal yang tidak seberapa itu kemudian minta balik gitu ya. Dengan ya, ada orang-orang yang menganggap sekolah itu ya seperti laundry gitu ya. Baju kotor ya dimasukkan laundry, keluarnya bersih, rapi, wangi gitu. Ya. Atau seperti bengkel ya. Bengkel mobil, bengkel motor gitu ya. Ya. Motornya rusak, mobilnya rusak, masukin bengkel, keluarnya udah oke lagi gitu. Jadi tetap ya, kerja keras seperti apapun yang namanya terminal kedua, ketika yang dari awalnya nggak tuntas, maka mungkin
kita harus bekerja ekstra keras gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau kami di lembaga pendidikan kami masih tetap harus optimis gitu ya, bahwa semoga kita masih bisa memberikan sumbangsih untuk membentuk anak-anak berkarakter gitu ya. Nah, apapun kondisi awal mereka berangkat dari rumah. Ya. Nah, kemudian masuk anak-anak ke fase tamyiz gitu ya. Fase tamyiz. Kalau ada yang membagi lagi mengatakan fase tamyiz itu prabalek gitu ya, murahaqah. Ya. 7 sampai 10 tahun. Ya. 7 sampai 10 tahun itu penguatan terhadap fondasi keimanan, ya, fitrah keimanan itu sudah lebih lagi gitu ya. Maka Rasulullah kan mengatakan ajarkan anakmu, perintahkan anakmu, ya, perintahkan gitu ya, untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun dan boleh dihukum kalau dia tetap tidak mau melaksanakannya sampai umurnya. Ada proses 3 tahun untuk mematangkan. Pada umur 7 sampai 10 tahun itu ya, ajarkan ya, sholat terutama, memang sholat ya Bu. Ingat bahwa kalau anak-anak sholatnya beres, insya Allah ya, amal-amal lainnya juga lebih gampang untuk kita memasukkan gitu ya, menginternalisasi nilai-nilai kebaikan yang lain ketika dia sudah disiplin dengan sholat. Ya. Jadi 7 sampai 10 tahun. Kemudian latih anak puasa. Ya. Jadi memang latih anak puasa pada usia ini ya, berbarengan dengan sholat. Ya. Walaupun ada juga buku yang mengatakan ya, boleh sih anak dilatih puasa sejak dini ya, misalnya umur 4 tahun gitu ya. Saya pengalaman anak-anak saya latih puasa mulai umur 4 tahun, TK kecil gitu ya, tapi bertahap. Ya. TK kecil saya latih puasa jam 10 gitu ya. Sepekan pertama jam 10 ya, dengan berbagai macam iklan ya Bu ya. Tapi ketika kita mengajarkan puasa yang harus dibintangi gitu ya, kalau kita mau mengajarkan puasa itu bangunkan anak di waktu sahur ya, itu dulu, bangunkan anak di waktu sahur gitu ya, suruh dia sahur walaupun cuman minum susu misalnya, seperti itu ya. Jadi mulai latih puasa, kemudian mulai tanamkan tentang hadas, najis, dan cara bersuci. Ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah IT memang anak-anak mulai kelas 2, mulai kelas 3 ya, umur 8 sampai 9 tahun itu sudah ada mentoring yang dipisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena untuk mempersiapkan nanti anak-anak pada fase baliknya dia harus tuntas dengan bersuci gitu ya. Kemudian pada umur 10 tahun ini juga ada persiapan untuk nanti dipisahkan tempat tidur ya. Jadi kalau dia masih di bawah 10 tahun itu boleh masih satu kamar, tapi dipisahkan tempat tidurnya laki-laki dan perempuan ya. Syukur-syukur sudah bisa dipisah kamar tersendiri antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau sudah 10 tahun itu memang sudah mutlak tidak boleh lagi ya. Walaupun saudara sendiri satu kamar, harus dipisah kamarnya antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian pahamkan tentang aurat ya. Tentang aurat itu berarti anak-anak kelas 2 SD itu harusnya sudah mulai dipahamkan, mulai dibiasakan untuk menutup aurat gitu ya. Kemudian sosiosentris. Ini yang juga perlu kita bintangi ya Bu, karena ini untuk membentuk anak berakhlak itu tadi ya. Startnya harus sudah mulai digenjot pada usia ini. Ya, sosiosentris ya. Tumbuhkan
kepribadian sosial. Kemudian tumbuhkan rasa percaya diri, tumbuhkan sifat malu gitu ya. Pada usia ini juga kalau orang tua mau menitipkan di lembaga pendidikan di sekolah gitu ya. Nah, saya belum menganjurkan anak-anak di bawah usia 12 tahun atau di bawah masih SD gitu untuk mondok ya Bu. Karena saya punya pengalaman pribadi gitu ya, dan juga saya konsultasi gitu ya. Saya banyak sharing dengan orang-orang yang memondokkan anaknya, memang diambil kesimpulan bahwa anak-anak di usia SD itu memang masih sangat butuh fondasi ya, fondasi karakter dari orang tuanya. Ya, tapi ini masih tetap terbuka ruang-ruang perbedaan gitu ya, karena ternyata juga ada juga anak-anak yang sukses dipondokkan sejak usia SD gitu ya, sejak usia SD awal. Jadi lulus TK mulai masuk pondok tahfidz biasanya seperti itu. Ya. Kemudian reward dan punishment sudah mulai bisa diberlakukan pada usia ini. Ya. 6 sampai 10 tahun ya. Bertahap sudah mulai ya. Reward and punishment sudah mulai bisa diberlakukan. Tapi ingat Ibu ya. Hukuman tidak bisa diberikan kepada anak atau siapapun ketika undang-undangnya gitu ya, kesepakatan tentang hukuman itu belum disosialisasi. Gitu. Ya. Jadi kita kalau mau buat aturan sama anak-anak kita, kalau dia ngelanggar dihukum, itu aturannya apa dulu? Harus jelas dulu. Harus sepakat dulu anaknya. Jadi dibuat, kita harus duduk bersama gitu ya. Buat kesepakatan gitu ya, tidur jam 9 malam ya, main HP gitu ya, boleh pegang HP hari Sabtu 1 jam ya. Jadi kalau dia taat gitu ya, dia dapat reward apa ya, kalau dia melanggar hukumannya apa, itu disosialisasi dulu, disepakatin dulu ya. Jadi sama kayak negara gitu ya, ya ada proses nggak bisa kalau rakyatnya gitu ya, anaknya nggak tahu, ujuk-ujuk mama bikin peraturan loh ya, kalau telat sholat misalnya dihukum nggak dapat uang jajan 2 bulan ya, kesian lah anaknya ya, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian mulai ada edukasi ya, mulai ada edukasi ke anak-anak tentang nanti dia akan mengalami pembesaran tubuh gitu ya, tumbuh dan berkembangan, karena itu fitrah ya, ada fitrah perkembangannya. Anak-anak itu mau ditahan gimana laju tubuhnya, badannya membesar meninggi kan nggak bisa, karena itu fitrah. Dikasih makan bergizi aja misalnya, ada yang makannya bergizi dari keluarga berada, makan bergizi terus tapi nggak gede-gede misalnya, kan ada ya, ternyata gen gitu kan ya. Ada juga yang makannya sederhana saja gitu kan ya, anak-anak yang di desa tapi tumbuh besar, tinggi dan sebagainya. Jadi memang selalu ada faktor X ya di luar nalar kita semuanya. Kemudian usia balik ya. Waktu saya masih lama kah? Ini 45 menit itu materi aja Bu Nur. Oh gitu Jadi, ya? Ya, 45 Udah berapa menit? materi Ya, aja nanti sampai tanya jawab. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Kemudian usia balik gitu ya, usia balik. Ya, balir. Umur ya 10 sampai 14 tahun. Ya. Trennya sekarang ini balirnya anak-anak itu kayaknya pada usianya makin turun gitu ya. Ya, karena mungkin gizinya baik gitu ya, kemudian banyak stimulus dari luar ya, antara lain gadget misalnya. Ya. Jadi kalau anak-anak di SD Robani ini ada yang kelas 3 naik kelas 4, 9 tahun. Ya, kelas 3 naik kelas 4 itu dia udah menstruasi ya, anak-anak perempuannya. Ya. Jadi pada usia balir ini ya,
pendidikan harusnya sudah mulai orang tua gitu ya. Sudah, jadi fase mendisiplinkan anak sebenarnya harusnya sudah bisa dikatakan selesai lah gitu ya, tinggal kontrol. Ya. Jadi kita kesepakatan tentang reward and punishment itu udah selesai, itu sudah jadi karakter gitu. Ya. Anak-anak sholatnya sudah disiplin, sudah gitu ya, sudah tuntas harusnya. Ya, pada usia ini ya 10 sampai 14 tahun, mungkin bertahap juga ya. Jadi nanti umur 14 tahun itu udah clear gitu ya. Fondasi dasar kepribadian seorang muslim itu sudah tuntas di usia balik 14 tahun atau 15 tahun, karena secara syariat kan anak 15 tahun itu walaupun dia belum ihtilam untuk laki-laki, walaupun dia belum menstruasi untuk anak perempuan, dia sudah dihukumi sebagai mukallaf gitu. Ya. Dan ternyata ibu-ibu gitu ya, anak-anak usia balil itu sebenarnya ya, kalau dia laki-laki harusnya dia sudah bisa memenuhi kebutuhan perutnya sendiri, finansialnya sendiri, minimal untuk makannya dia. Itu dia sudah bisa cari sendiri. Ya. Kita berarti telat paham untuk masalah ini. Ya, minimal kita bergerak, anak-anak tuh tahulah dia punya tanggung jawab gitu ya, maka memang bertahap dari kecil ya, apa yang namanya salah satu muasofat ya, atau karakter muslim untuk anak-anak ya, anak-anak kita itu harus mulai sudah dibentuk memang sedini mungkin gitu ya, jadi qadirun alal kasbi gitu misalnya ya. Jadi anak-anak harus sudah bisa dilatih itu ya. Mulai dari misalnya naruh barang pulang sekolah. Mulai dari usia TK tuh harusnya sudah bisa. Ya, naruh tas di mana, naruh sepatu di mana gitu ya. Nah, ngambil makan sendiri misalnya. Makan sendiri gitu ya. Harusnya sudah ada pelatihannya ya Bu Kom ya. Kalau perawat-perawat mungkin umur 2 tahun gitu ya. Dia megang sendok itu kan penting itu untuk melatih motorik halusnya gitu ya. Ya kan, ya dia nyuapin makan, ya pakai sendok, ya arahnya ke mulut pas itu, kalau di bawah 2 tahun ya masih itu kan dia masih perlu latihan yang ini dan itu bermanfaat untuk dia. Jadi satu lagi mungkin ya, salah satu kunci penting ya untuk orang tua dalam mendidik anak itu, orang tua jangan terlalu sering mengambil alih menyelesaikan masalah anak. Ya. Kalau seorang pakar parenting mengatakan orang tua tuh harus tegas gitu ya, tega plus S. Gitu. Ya, jangan sedikit-sedikit mah suapin gitu ya. Ya, ada kan kasus teman saya sendiri terjadi itu ya, sampai SMP makannya mah disuapin sama maknya. Kan jadi agak telat gitu. Ya, untung dia nikah nggak minta disuapin sama suaminya gitu ya, kita pasangin tali sepatu gitu ya, jadi kena sindrom apa tuh, sindrom Cinderella kali ya. Ya, jadi nah untuk anak-anak usia 10 sampai 14 tahun kita balik ke persoalan gitu ya, harusnya orang tua sudah banyak dialog lamanya. Anak harus sudah mulai sering diajak omong ya. Mulai perlakukan anak itu sebagai orang yang mungkin pradewasa gitu lah. Ya. Ya. Jadi komunikasinya komunikasi yang nyaman gitu ya. Bestie lah kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Ya. Sahabat buat anaknya. Jadi jangan apa-apa bapaknya kaca pinggang padahal anaknya udah hampir sama tingginya sama bapaknya. Gimana anaknya nggak merasa terhina? Ya. Dan kalau anak-anak merasa terhina di rumah, dia akan mencari tempat di luar di mana dia bisa dihargai. Nah, maka anak-anak suka keluar kan? Ya, dia bikin geng tuh, dia bisa jadi ketua geng gitu ya. Di mana teman-temannya nunduk-nunduk tuh sama dia. Ya. Ya kan? Nah, jadi bahaya tuh. Ya. Jadi
mulai di usia ini juga anak-anak sudah mulai harus ya dikasih tahu tentang aurat, tadi sudah lebih ini lagi gitu ya. Yang perempuan sudah harus mulai menutup auratnya dengan disiplin, sudah harus dipahamkan juga tentang ikhtilat gitu ya, tentang campur baur ya, bercampurnya perempuan dan laki-laki, tentang ada pergaulan perempuan dan laki-laki, dia harus sudah step ya, bertahap orang tua harus sudah. Kalau di sekolah kita sih, insya Allah di sekolah-sekolah IT semuanya gitu ya, yang kita itu memakai kurikulum terpadu antara Dignas dan kurikulum lokal ya, kurikulum JSIT, memang anak-anak di usia ya 10 sampai 14 tahun itu, jadi kelas 5, kelas 6 ya, mulai kelas 4 SD ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kemudian SMP gitu ya. Itu ada program yang namanya BPI ya, Bina Pribadi Islami. Jadi anak-anak sudah dikelompok-kelompokkan di dalam kelompok-kelompok mentoring begitu kan ya. Sudah mulai diajari dengan lebih intens lagi tentang alat-alat reproduksi, tentang bagaimana dia menjaga kesehatan alat reproduksinya gitu ya. Bagaimana dia menjaga ada pergaulannya gitu ya. Walaupun ada beberapa kasus juga kita tetap kecolongan, Bapak Ibu. Ini enggak ada bapaknya ya. Ya Ibu-ibu ya, kita tetap kecolongan. Ya. Pernah ada kasus ya, siswa SMP, walaupun itu agak di luar nalar, tapi memang ada asbab. Ya. Siswa kelas 3 SMP ya, berasal dari keluarga baik-baik, secara strata sosial bagus, orang tuanya berpendidikan, ya, orang tuanya punya jabatan gitu ya di kantor-kantor pemerintah ya, sama orang tuanya bapak ibunya gitu ya. Kemudian anak ini kenalan lewat medsosnya, lewat media sosial dengan seorang duda. Ya, dia pernah masukkan duda itu ke rumahnya. Ya, posisi pintu dikunci, pagar dikunci gitu ya. Alhamdulillah orang tuanya datang pada saat yang genting itu. Ya, dudanya nelayan, sama sekali nggak keren gitu ya, secara tampang apalagi secara cuan gitu. Ya, tampangnya sama cuannya sama semangatnya gitu ya. Jadi kalau di nalar tuh nggak ada logikanya anak itu nyambung ke situ, karena anak-anak pada usia itu kan tertariknya tuh sama boy band gitu ya, sama anak pejabat kali gitu ya. Ini enggak ya. Dan kemudian memang terjadi sih hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Dia lagi sholat tiba-tiba ketawa gitu, yang lihat tembok gitu kan ya. Lewat gadget itu, kenalannya lewat media sosial. Alhamdulillah, akhirnya ibunya mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Ya, itu sudah sampai pada tahap yang rada-rada mengkhawatirkan ya. Jadi anak itu sudah mau lari dari rumah gitu ya, mau nyusul itu orang gitu. Ya, jadi ini nyata ya Bu, dan di Sukorejo terjadi murid les SD kelas 5, 3 bulan SPP les nggak dibayarkan. Ya. Ternyata buat apa? Buat pergi-pergi ngonten gitu ya. Ya anak-anak sekarang itu, perempuan, alhamdulillah belum terjadi apa-apa. Gitu ya. Baru sampai situ terdetek. Ya. Nah, ditangani bareng antara guru dan orang tua. Gitu. Ya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada usia-usia ini, gitu ya, usia-usia rawan. Ya. Kalau saya baca-baca gitu ya, kemudian dari banyak kejadian juga mungkin paling rawan itu anak-anak memang pada usia-usia mulai dari balik awal itu ya, yang SMP kelas 2, kelas 3 sampai SMA kelas 2. Ya, rawan gitu ya. Tapi sekali lagi, orang tua marah, kadang-kadang marah itu tidak menyelesaikan masalah, malah memperbesar masalah. Gitu.
sekali lagi, rumah, sentra, pendidikan, pengasuhan yang memuliakan, gitu ya. Jadi jangan buat harga diri anak kita jatuh, gitu ya. Kita yang menjatuhkan sendiri harga diri anak kita. Ya. Maka memang Islam itu selalu berbicara tentang preventif ya. Maka orang tua memang tidak boleh lalai. Nanti mungkin resepnya saya kasih di akhir. Jadi mungkin sampai situ selesai ya, sampai usia balik. Kemudian tapi tugas orang tua belum selesai juga memang ya. Tugas orang tua itu di hayat-hayati memang tidak ada selesainya Bapak Ibu ya. Sampai anaknya berumah tangga gitu ya. Sampai cucunya lahir gitu kan ya. Sampai nanti cucunya sekolah gitu ya. Nah, orang tua itu masih selalu andil minimal sebagai penasehat gitulah, ya, sebagai pengarah jalan. Ya. Nah, kalau kita menjaga anak kita secara fisik memanglah ya, mungkin 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 6 tahun gitu tuh ya, secara fisik anak masih tergantung sepenuhnya kepada kita sebagai orang tua. Lebih besar sedikit gitu ya, dia mungkin sudah bisa tuh ya ngurus dirinya sendiri secara fisik gitu ya, tapi dia harus tetap tergantung ke kita gitu ya, dalam sisi pemikiran gitu ya, rohani gitu ya. Jadi memang pengasuhan orang tua itu harusnya dekat ya. Kita ini harusnya menanamkan yang namanya pengasuhan dekat, lekat gitu ya, sehingga orang tua itu dapat firasat ketika ada sesuatu yang terjadi sama anak. Ya. Jadi kalau kita dekat kemudian lekat gitu ya, ada yang deket aja ya Bu sama anak, ya deket sih ibunya di sini, anaknya di situ, tapi main HP sendiri ya, itu dekat aja nggak lekat gitu, nggak nempel gitu ya. Nggak nempel gitu ya. Kan kita sering tuh misalnya kita pergi nih ya, bahkan kita sendiri ngalamin kan gitu ya, kita makan bareng nih sama anak-anak, tapi kita bawa HP sendiri gitu ya, lihat WA sendiri, anak kita juga lihat HP-nya sendiri gitu ya. Jadi proses untuk saling terhubung tuh nggak ada gitu loh, padahal itu momen yang jarang kan ya, momen yang jarang. Maka memang itu harus kita cermati sekali. Ya. Kemudian ya, sangat urgent juga untuk dibintangi ya Bu. Semoga ini tuh tuntas memang untuk keluarga-keluarga kita semuanya ya. Pada usia 10 sampai 14 tahun ini, biasakan anak untuk bangun subuh, itu nggak bisa ditawar. Bangun subuh ya, jamaah sholat subuh ya. Kemudian mungkin akan lebih baik lagi kalau di keluarga itu ada, kalau anak saya bilang apa sih, majelis Quran dan majelis zikir ya ba'da subuh ya, minimal sejam lah ya. Ya jadi nggak ada lagi waktu tidur setelah subuh gitu. Ya. Kenapa harus begini? Karena nanti ternyata ini tuh bisa untuk detek kelainan sejak dini ke anak-anak yang sudah balik, yang sudah pegang HP. Kemudian kasih anak alternatif untuk mengisi waktu luangnya. Ya. Karena anak-anak usia 14 tahunan itu memang dia sedang mungkin tubuhnya sudah tumbuh seperti orang dewasa gitu ya, perasaannya juga dia sudah bisa ngapa-ngapain gitu ya, sudah bisa ngapain aja gitu ya, sudah kuat ya, mungkin ngangkat batu sekalipun dia udah kuat, bahkan bisa jadi memang sudah lebih kuat dari bapaknya atau ibunya gitu ya. Tapi beberapa titik mungkin dia masih ada kelemahan di mana ya. Ya alhamdulillah kalau memang anak-anak itu pada usia balik itu memang sudah terbentuk sekali, dia punya mana'ah imania gitu ya, ketahanan imania, sehingga dia bisa dilepas begitu saja ke lingkungan dan dia sudah bisa memfilter semua hal-hal yang buruk yang ada di lingkungan. Itu top sekali berarti hasil pendidikan kita.
Ya. Tapi saya pikir dalam kondisi yang seperti itu pun anak-anak masih perlu kebersamaan dengan orang tua. Ya. Nah, mungkin itu ya Ibu sudah cukup gitu ya. Oh ya, resepnya seperti ini ya, yang tadi. Kalau mau mendetek ya, sudah ada masalah belum dengan anak kita yang sudah balik itu ya, balik awal ya, mungkin ya SMP kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2 gitu ya. Sebenarnya SMA itu sudah seharusnya anak sudah mulai lebih dewasa gitu ya. Jadi kalau ada seorang pakar parenting itu begini mengatakan. Kalau Bapak Ibu mau mendeteksi Bapak Ibu itu anak Bapak Ibu itu masih sesuai enggak dengan fitrah alamiahnya gitu ya. Ya kan? Dia bilang kan gini. Di surat An-Naba-nya. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya gitu ya. Dijadikan malam itu untuk apa? Untuk istirahat. Dijadikan siang itu untuk apa? Untuk bekerja. Jadi kalau anak-anak kita yang pertama sudah sulit dibangunkan pagi hari untuk bangun subuh ya, atau ketika bangun subuh itu dia ngantuk, nggak seger gitu ya, matanya kuyu, atau bahkan dia nggak kuat bangun gitu ya. Ini berarti kan dia tidur kemalaman. Ya, sudah nggak bisa dipungkiri. Kenapa dia tidur kemalaman? Berarti mungkin dia nonton TV, ya, atau mungkin dia main gadget. Lain kondisinya kalau di pondok ya Bu. Ya, kalau di pondok itu memang ada anak-anak kadang-kadang ada kegiatan kayak misalnya sekarang di pondok anak saya nih ada Muharram Fest gitu ya. Ada festival Muharram gitu. Ya, jadi anak-anak bikin kegiatan memang habis Isya gitu ya. Ya ada nasyid gitu, ada macam-macam gitu ya. Mungkin sampai jam 11-an gitu. Ya, jadi mungkin tapi mereka masih bisa sih dibangunkan subuh, tapi biasanya habis subuh mereka ada yang tidur lagi gitu ya. Ya. Tapi kan kalau di pondok dengan di rumah itu beda kan? Ya, kecuali kalau kita bisa membawa kebaikan pendidikan pondok di rumah kita. Gitu ya. Jadi ada aturan. Ya. Dan memang harusnya ada aturan yang diterapkan ya Bapak Ibu ya. Ya kalau misalnya kalau di rumah saya alhamdulillah anak-anak ada kesepakatan ya anak saya belum boleh punya HP sendiri sampai lulus SMA. Ya. Tapi kemudian ada dilema juga kan waktu daring kemarin gitu ya. Ya. Akhirnya rebutan HP gitu ya. Waktu nge-zoom ya. HP-nya yang punya HP cuman Umi sama Abi gitu kan ya. Anaknya 2 orang gitu kan ya. Nah, akhirnya rebutan. Terus HP-nya Umi, HP-nya Abi gitu ya dibuat nge-zoom ya. Akhirnya beli HP lagi dan ya terjadilah masalah-masalah yang ya seperti itu gitu ya. Tapi itu bukan masalah yang berat juga. Ya. Jadi memang mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf gitu ya. Mungkin kita bisa lebih dalami lagi lewat sesi tanya jawab kalau ada beberapa hal yang kita perlu diskusikan gitu ya. Dari saya mungkin cukup segitu. Al-afwan minkum ya, dari saya yang memang terus terang saya bukan pakarnya gitu ya. Ya. Oh ya, linknya belum ketemu ya Bu. Jadi rumah sebagai pengasuhan yang memuliakan ya. Sekolah ya. Sekolah sebagai sentra pendidikan ya. Yang menumbuhkan ya. Masyarakat itu adalah laboratorium ya, tempat anak mengeksplorasi semua kemampuannya gitu ya. Sekaligus lingkungan itu juga ya, atau masyarakat itu adalah bagian yang harusnya menjadi penjaga. Ya, menjadi penjaga gitu ya. Untuk semua hal-hal baik yang sudah ditanamkan dari rumah dan di lembaga sekolah. Tapi kenyataannya sekarang mungkin kalau kita lepas anak kita ke lingkungan gitu ya, maka yang ada kita was-waskan gitu. Maka memang kalau mau menjadikan Indonesia ini bermartabat gitu ya, dengan menghadirkan anak-anak yang berakhlak gitu ya, kita balik ke persoalan
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imamah itu lahirnya dari lil muttaqin. Ya. Tugas kita adalah membentuk ya rumah-rumah sebagai bagian terkecil dari masyarakat ya, dari entitas sebuah negara yang namanya Indonesia yang begitu luas gitu ya. Tugas kita adalah menjadikan rumah-rumah kita itu sebagian rumah-rumah orang yang muttaqin gitu ya. Insya Allah kalau rumah-rumah itu sudah diisi oleh orang-orang yang muttaqin, maka yang namanya imamah itu gitu ya, pemimpin yang baik itu akan lahir dari rumah-rumah itu. Ya. Memang sebuah persoalan yang mungkin tidak sederhana, tapi insya Allah kita bisa melakukan itu semua. Kuncinya orang tua, pendidik itu kuncinya kuat dan sabar. Simpel kan? Kuat dan sabar gitu ya. Ya. Kuat secara fikriyah, ilmiah, kuat secara ruhiyah gitu ya. Kuat secara finansial. Ya. Kemudian sabar. Untuk menjalani semua tahapan prosesnya dengan baik ya, dengan istiqomah ya, dengan menata semua bentuk emosi yang hadir pada setiap tahapan proses itu. Karena yang namanya mendidik ya, kalau ibu-ibu rasakan ya Bu, kita tuh ya bisa nangis, bisa tertawa gitu ya, bisa was-was gitu ya. Jadi semua rasa tuh ada ketika kita mendidik anak-anak kita. Ya, itu kalau saya, semoga ibu-ibu nggak begitu. Ya, mungkin ya semoga lurus-lurus saja semuanya, berjalan sesuai skenario gitu ya, by design. Kalau desainnya kita udah siapkan. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon dimaafkan kalau ada banyak kekurangan, karena saya memang terus terang saya memang bukan pakar gitu ya. Saya nggak ada latar belakang ilmu pendidikan gitu ya. Saya cuman baru berpengalaman untuk mendidik anak-anak saya. Afwan minkum, saya tutup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Nur ya, ibu-ibu semua, menarik sekali nih Bu Nur ya. Sesuai dengan tema bagaimana kita bisa menghadirkan anak yang mulia ya untuk Indonesia bermartabat, dan ini benar-benar harus dimulai dari rumah ternyata. Bagaimana kita tidak boleh sepenuhnya memasrahkan ke sekolah gitu ya. Kita pengennya emang kayak gitu Bu, kayak laundry tadi. Datang nanti pulang sudah bersih gitu ya. Ternyata memang tetap kontribusi kita dari rumah itu sungguh-sungguh. Setelah ini kita tanya jawab nggih. Silakan yang mau, ini sudah ada yang resen Bu Mas Tuti, silakan untuk yang mau menanyakan. Oh enggak Bu. Ingat kamera. Nggih. Silakan yang mau bertanya, ini sudah ada ya. Sudah ada 2 orang. Silakan Bu Mas Tuti dulu. Halo. Ini yang di sini namanya Silmi, Mbak Silmi, silahkan. Masih di unmute Bu kayaknya Bu. Iya. Nggak kedengeran suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Silahkan Bu. Sama Bu Sri Miyati di Beleri. Oh nggih. Saya mau tanya apa itu? Pertanyaan saya, bagaimana cara ibu-ibu mengendalikan emosi pada saat marah sama anak gitu? Gimana caranya gitu? Halo? Ini halo ya, ini langsung dijawab Bu Nur atau ditampung dulu Bu?
Langsung dijawab aja ya. Boleh, ya. Ya, ini nggih, terima kasih Bu Srimiati Waleri nggih. Ini pertanyaannya bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita gitu ya saat marah dengan anak. Monggo Bu Nur nggih. Ini Jelas ya Bu Srimiati dari Weleri ya. Iya. Cara mengendalikan emosi saat kita marah ke anak. Jadi mungkin kan Islam itu sudah mengajarkan tentang cara mengendalikan marah gitu ya. Yang pertama itu ya berubah posisi gitu lah. Ya, kalau dari kita posisi berdiri ya kita duduk dari jadi berbaring gitu ya. Kalau berbaring semoga ketiduran. Jadi lupa kalau marah. Ya, kemudian wudhu gitulah ya. Tapi kalau mau secara ininya, yang pertama memang orang tua itu gitu ya, seperti tadi ayat yang di awal gitu ya. Bagaimana Nabi Zakaria itu sampai doa gitu ya ke Allah, minta anak gitu ya. Ya Robbi la tazarni farda wa anta khairul warisin gitu ya. Kita ingat-ingat juga mungkin ada di antara kita saudara-saudara kita ya. Saya punya adik saya itu berarti nikahnya sudah 24 tahun, belum punya anak gitu ya. Jadi diinstal, ditanamkan ke dalam pikiran, di dalam hati bahwa anak itu amanah dari Allah buat kita gitu ya. Anak itu nanti yang bakal meretas jalan kita ke surga dengan doa-doa mereka gitu. Ya. Jadi kalau kita selalu ingat seperti itu ya, itu sudah otomatis ada gitu ya. Insya Allah semarah-marahnya kita ke anak gitu ya, emosi kita itu tidak terlampiaskan dalam bentuk-bentuk yang negatif gitu. Ya. Jadi marah ke anak itu boleh nggak? Boleh. Ya boleh, yang namanya marah ke anak ya. Terutama kalau anak kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat gitu. Kalau anak kita nggak taat sama orang tua, anak kita nggak sholat gitu ya, anak kita nggak menutup aurat, memang wajib orang tua itu marah. Tapi cara marahnya efektif nggak? Yang namanya marah efektif itu artinya gitu ya, kelalaian, kealpaan gitu ya, atau penyimpangan anak itu selesai gitu. Ya, mungkin gitu ya. Ya, kalau secara kondisi yang saat itu kita lagi marah kan ada banyak napas panjang ya Bu, napas panjang gitu ya, sambil istighfar gitu ya, dalam hati istighfar 3 kali gitu ya sekuatnya sampai 7 kali juga nggak apa-apa gitu ya, terus mungkin dihembuskan gitu ya napas itu, tapi jangan ke muka anak kita juga kali ya. Dia makin tersinggung gitu ya. Ya. Jadi itu kalau ini, terus kenali kenapa sih anak itu, kenapa kita marah ke anak, karena dia itu melakukan kesalahan yang besar gitu ya. Dia kenapa nih? Terus harusnya orang tua kalau mau marah sama anak tuh gini. Anak tuh anak siapa? Anak kita kan? Ya kan? Kalau dia anak kita, berarti harusnya kita kenal betul ini wataknya anak gitu. Ya enggak Bu? Kalau dia melakukan kesalahan, kenapa sampai dia melakukan kesalahan itu, artinya kita tahu sebenarnya. Kita kan tahu dia, orang yang melahirkan kita. Ya. Yang ngasih ASI pertama kita, yang ngasuh sejak dia bayi cengar itu kan kita gitu ya. Harusnya kita tahu betul kan dia kayak apa. Jadi kalau dia sampai melakukan kesalahan, apalagi itu kesalahan yang besar, berarti pasti ada satu sebab gitu. Ya kan? Ini pernah kejadian ya Bu, ya sama anak saya. Maafin saya cerita sedikit. Anak saya SD kelas 3 kayaknya waktu itu. Ya, anak saya kelas 3. Ya. Anak saya itu, ya malak ya Bu, malak lah ya istilahnya ya. Malak adik kelasnya yang kelas 1. Dek, Mas kasih duit 1.000 gitu ya. Waktu itu ya. Mas kasih duit 1.000. Terus anak yang dipalak itu nangis gitu ya. Terus bilang, Bu guru, saya dipalak tuh sama Mas itu gitu ya. Nah, ya. Terus dipanggil karena tidak ada latar belakang anak saya melakukan kenakalan semacam itu atau kenakalan-kenakalan yang lain gitu kan ya. Alhamdulillah dipanggilkan sama gurunya, ditanyain kenapa kamu melakukan itu gitu ya. Ternyata anak saya itu dibully gitu ya.
dibully sama temannya, teman satu angkatan gitu ya, yang badannya lebih gede, aku berani tuh, bisa tuh ya. Jadi ketika temannya itu minta duit gitu ya, ke anak yang lebih kecil, anak kelas 1 waktu itu gitu ya, dikasih karena takut anaknya. Tapi ketika anak saya minta, anak itu nggak takut gitu kan, dia malah teriak ngasih tahu bu guru gitu. Ya. Tapi saya nggak marah waktu itu, jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi selesai masalahnya. Ya. Jadi mungkin begitu ya Mbak Miati ya, orang tua tuh harus bijak gitu ya. Kita harus kalau mau marah tuh mikir dulu gitu loh. Ya. Mikir dulu gitu ya. Prosesnya ya kayak tadi itu mungkin ya napas panjang, mungkin begini. Kalau memang kita itu kemudian marah, kita belum tahu sebabnya kenapa dia berbuat begitu dan kita mungkin khawatir kita nggak bisa mengendalikan emosi gitu ya. Kalau kata pakar parenting ya kita nas dulu, kalau kata anak sekarang nas dulu gitu ya. Maaf, kamu harus tahu ibu lagi marah sekarang sama kamu gitu ya. Tapi nanti kita bisa bicarakan lagi masalah ini di lain waktu, kasih waktu ibu dulu supaya ibu pengen reda dulu gitu. Untuk sementara kita jangan deket-deketan. Ya. Saya dulu begitu gitu ya. Jadi ada waktulah mungkin kita 5 menit masuk kamar gitu ya, istighfar gitu ya. Kenapa sih anak kita berbuat kayak gitu kan ya? Itu insya Allah akan meredakan kita. Ya, meredakan amarah kita yang bisa jadi emosi sesaat itu. Ya. Sehingga memang kalau ada masalah yang harus diselesaikan ya masalahnya selesai dan efektif gitu. Nggak cuma marah aja kan, kalau ibu-ibu itu memang ya omel gitu ya, sukanya ya Indonesia Raya gitu ya. Tapi anak yo ora mudeng, yo sing dimasuki opo, bahkan anaknya nggak tahu, yang ibunya nggak suka dari dia bagian mananya gitu kan ya. Terus anak juga nggak dapet pelajaran apa-apa gitu, nggak dapet solusi apa-apa. Kasihan kan kalau gitu, sebenarnya jadinya nggak efektif aja gitu. Ya, gitu ya Mbak Miati. Mbak. Halo. Ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini masih dilemanya itu Bu. Kita ikut aturan pondok dengan aturan seperti itu atau boleh lah itu agak berbohong sedikit biar anak bisa pulang gitu ya. Kalau pulang kan bisa sharing banyak dengan anak. Monggo Bu Nur. Oh. Gimana yang awal saya nggak dengar loh. Oh gitu ya. Nih, Ya. saya ulang pertanyaan lewat chat. Bagaimana cara mengawal anak kita yang di pondok Bu? Untuk aturan pondok kan kita nengok paling sebulan sekali dibatasi. Telepon juga dibatasi. Nah ini apa kita harus mengikuti aturan pondok itu atau boleh itu ya sedikit berbohong agar anak bisa pulang gitu misalnya. Seperti itu biar bisa sharing dengan anak. Dengarkan aja. Kalau kita nitipkan anak ke pondok ya, berarti kita harusnya percaya dong sama pondok itu gitu ya. Ini kan artinya aturan-aturan pondok itu kita harus taati gitu. Jadi kalau kita nggak ini, ya mungkin kita jangan mondok di situ gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita berbohong berarti dengan nggak sadar ya. Yang namanya orang tua, yang namanya pendidik ya. Saya selalu tekankan ke guru-guru saya. Kalau kamu bohong, kamu melakukan hal-hal nggak baik di luar situ ya, di luar sana ya misalnya. Kalau di Robani itu kan untuk guru-guru ketika kita wawancara calon guru kita yang masih bujang, masih gadis gitu ya, kamu nggak boleh pacaran ya gitu. Kalau kamu sudah punya pacar, mending cepet-cepet nikah aja. Karena saya nggak mau nanti ada siswa saya nih kelas 6 lagi jalan-jalan di Taman Garuda pagi-pagi gitu ya, lihat bu gurunya pacaran gitu kan ya. Nanti satu teladan itu lebih efektif loh, ya lebih nancep ke anak-anak dari 1000 kata-kata. Itu yang harus dipegang oleh kita sama pendidik, sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua.
Kalau orang tua ngajarin bohong gitu ya main mata lah gitu ya sama pihak pondok misalnya buat bohongin anaknya, kesian dong anaknya. Orang tuanya berkolaborasi untuk bohongin anaknya. Mending memang kalau ada hal yang penting gitu ya kita berterus terang ke pondok gitu ya. Semoga pondok pun ada kebijaksanaan gitu ya. Ada kebijaksanaan untuk kasus-kasus tertentu yang memang harus ini. Tapi kalau dalam kondisi normal aja gitu ya, saya pikir untuk mengawal anak di pondok itu tetap bisa dilakukan karena kan ada sesi telepon. Kan ada sesi telepon ya. Anak saya yang di Husnul itu sekarang pulangnya, ya habis pulang kemarin Lebaran, nggak boleh pulang lagi, nanti Desember baru boleh pulang. Ya. Tapi memang boleh ditengok ya. Boleh ditengoknya, ada jadwal nengok sebulan sekali. Ya. Kalau mau dibawa keluar, boleh dibawa keluar, durasinya maksimal 3 jam. Jadi saya pikir 3 jam itu juga sudah cukup gitu ya. Kita juga biasanya nggak memanfaatkan setiap bulan nengok gitu ya, boros lah ya. Paling 3 bulan sekali lah kita nengok gitu ya. Jadi tapi juga ada sesi telepon Bu, walaupun telepon antri ya, paling 5 menit, tapi 5 menit biasanya sudah cukup gitu ya. Kita sama anak-anak, kadang-kadang kan anak-anak di pondok tuh rewel gitu ya. Pengen pulang dia sendiri ya. Kadang ada masalah sama temennya, ada masalah sama makan, ada masalah sama jemuran, ada masalah sama sandal jepit. Emang di pondok banyak masalah gitu ya. Dan yang namanya masalah itu harusnya diyakinkan ke kita sama ke anak kita bahwa yang namanya masalah itu mematangkan karakter. Ya, mematangkan karakter. Ya. Nih, di sini itu kalau makan kita telat nih, gitu ya. Kan makan misalnya makan sore gitu ya, dibatasi sampai jam 5 sore. Ya. Kalau kita makannya belakangan, kadang-kadang kehabisan nasi gitu. Tapi pondok juga harusnya makin hari itu makin ada inovasi dong ya. Masa sih nanganin santri dari 200-an jadi 5.000-an, nggak ada kemajuan gitu ya. Tiap hari itu kurang nasi, berarti kan kurang inovasi itu dia gitu kan ya. Kalau saya sih suka saya bilang gitu ya di grup Ustadz, maaf mungkin harusnya seperti ini. Ya enggak apa-apa, Ustadz juga kan teman kita gitulah ya. Orang kita titip anak-anak kita di situ loh. Kalau anak kita kelaparan, ya yang bakal ditanya sama Gusti Allah tuh, ya saya selalu tekankan ya ke kita orang tua ya, ke orang tua yang menitipkan anak-anak di lembaga kita juga seperti itu. Anak itu anak panjenengan gitu ya. Monggo kalau mau kritik kita, mau protes kita gitu ya, enggak apa-apa tapi dengan cara yang baik. Ya. Jadi kalau ngawal anak di pondok saya pikir mungkin ya. Terus ada sesi telepon itu ya. Kalau di sana itu biasanya sudah dijadwal kamar 1, 2, 3 ya, sebulan dikasih 3 kali telepon ya. Tanggal 1, 10, 20 ya. Nanti berurutan terus. Jadi anak saya yang kamarnya 18 itu tanggal 9, 19, 29 ya. Yang kemarin ada yang tanggal 7, 17, 27 gitu. Jadi sebulan bisa 3 kali telepon. Walaupun nanti kadang-kadang telepon ternyata nggak nyambung, anak kita lagi kegiatan, ya nggak apa-apa, kita bisa pesan sama pesan. Terus kita kenalin karakter anak kita ya Bu, ya. Bahasa cinta anak kita tuh kayak apa gitu. Ada anak itu yang dia senang misalnya kalau dikasih kiriman jajan gitu ya. Ya, kan ada anak yang senang makan gitu misalnya. Udah dia sudah cukup bahagia aja kalau ternyata terus umiknya ngirim paket misalnya yang isinya jajan kesukaan dia gitu ya. Ya. Jadi kenali anak kita yang bikin dia seneng apa gitu ya. Itu kan bisa. Ya. Terus manfaatkan momen yang telepon-telepon tadi itu, tanya gitu ya. Gimana kabarnya Mas gitu ya. Mungkin ada yang penting, boleh sekarang kasih tahu ke ibu gitu ya. Ibu bisa catat apa yang kamu mau, apa yang kamu rasakan gitu kan ya. Jadi memang yang namanya perasaan anak itu dari kecil ya Bu, kalau anak nangis jangan dibilang
jangan nangis gitu ya. Tanyain, kamu kenapa nangis gitu ya. Kan orang nangis ada alasannya dan boleh orang nangis itu ya. Kamu marah, jangan marah dong gitu ya. Ya dia apa-apa kalau dia marah, kenapa dia marah gitu kan, kita harus tanya. Yang namanya perasaan itu halal dan harus diakui, harus dikelola gitu ya ibu-ibu ya. Jadi saya belajar banyak memang ya, walaupun mungkin saya ngomong begini jangan dikira saya ideal ini gitu ya. Jadi teorinya begitu ya. Jadi seperti itu ya Bu. Ya kalau anak di pondok mungkin ya, atau manfaatkan momen-momen ketika pulang itu dilihat gitu ya. Tindak tanduk anak kita waktu berangkat kayak apa, terus sekarang kayak apa. Dulu dia waktu berangkat dia ceria gitu ya. Dia terbuka sama kita. Terus ketika perpulangan setelah 2 bulan dia jadi tertutup, dia kelihatan jutek gitu ya. Berarti digali tuh ada masalah mungkin. Ya. Ya. Bertanya ke pondoknya. Jadi memang kalau kita mondokin anak itu kita harus kenal dulu karakter pondok kayak apa gitu ya. Apa yang biasa terjadi di situ. Mungkin kita bisa dialog sama alumni-alumni gitu. Ya. Jadi kita punya info yang lengkap lah sebelum naruh anak kita di satu tempat. Ya, begitu ya Bu. Oke. Ya, jazakillah Bu Nur. Ini ada satu lagi chat Bu Indri. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Ibu. Setelah silakan Bu Indri. Bu Indri Risen ini mau nanya nggih. Oke, ini mungkin masih terkait dengan pondok ya Bu Nur. Tadi saya tertarik dengan kalimat dari Ibu bahwa bagaimana menghadirkan pendidikan di pondok itu bisa jadi di rumah kita walaupun ibaratnya secuil lah seperti itu Bu. Karena anak saya 2 bulan yang sudah di pondok kan. Jadi ketika pulang itu ya seperti itu ya Bu. Jadi mungkin saya lihat di prestasinya itu ya Bu, kan sangat baik seperti itu. Tapi misalkan habis subuh juga tidur lagi gitu kan, saya, Mbak ini padahal gini, kenapa sih Mbak, aku kan di pondok udah jadi anak baik dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang, kan di sana nggak ada kesempatan buat tidur, aku buat tak tidur dulu kayak gitu-gitulah. Jadi itu tuh berlaku sepanjang liburan gitu loh Bu. Ya sudah, misalkan pas di awal-awal kan saya agak maklum ya Bu, mungkin capek dan lain sebagainya. Kalau dengar ceritanya kan memang kegiatan itu dari pokoknya full dan padat seperti itu. Tapi ternyata itu berlangsung itu sampai kemudian masuk lagi seperti itu. Bagaimana sih Bu tip-tipnya biar ya paling enggak ada secuil, padahal dulu waktu sebelum di pondok kan ya enggak tidur lagi dan lain sebagainya kayak gitu loh Bu. Bagaimana tipsnya biar secuil pendidikan di pondok itu bisa hadir di rumah kita seperti itu Bu. Terima kasih. Pengalaman ya Bu ya, pengalaman ya hampir sama sih seperti itu gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak saya itu mungkin kita harus balik ke proses awal. Ya, artinya kan ada tahapan-tahapan penanaman ya ilmu ke anak ya, yang namanya proses tarbiyah itu ya. Kan ada iman sebelum adab, adab sebelum ilmu gitu. Ya. Jadi balik, kenapa sih waktu kecil kita harus banyak dongeng gitu ya, menanamkan. Jadi kalau saya itu, saya memang anak-anak saya memang dari kecil saya kasih buku ya Bu. Ya, saya kasih buku, saya bacakan buku, terutama untuk karakter-karakter dasar ya. Sekarang tuh kan saya masih punya buku kayaknya I can say astaghfirullah gitu ya. I can say alhamdulillah gitu ya. I can say subhanallah gitu ya. Jadi ada bilingual itu ya. Alhamdulillah, aku bisa bilang alhamdulillah, aku bisa bilang subhanallah gitu. Itu buku anak-anak kecil itu ya, bergambar gitu ya. Jadi saya kasih ini alhamdulillah gitu ya. Allah itu jadi pendidikan iman sebelum adab ya Bu. Ya, iman sebelum adab. Adab sebelum ilmu. Ya. Itu dihayati saja. Kenapa sih Islam itu mengajarkan gitu ya? Ya. Mulai dari awal belum ketemu pasangan doa gitu ya.
kemudian nikah, doa kan ya, ketemu pertama dengan pasangannya berdoa, malam pertama berdoa gitu ya. Kemudian hamil ya. Semuanya dibalut dengan doa gitu. Dibalut dengan doa gitu ya. Kemudian kalau ini sih pengalaman pribadi ya, Bu. Saya memang transaksional, saya transaksi sama Allah gitu. Karena saya merasa saya enggak punya ilmu gitu. Ya. Waktu nikah ya kita nikah aja kan ya gitu ya. Kenapa nikah? Ya karena udah ketemu jodoh kan gitu ya. Kita belum sesiap, misalnya Bu Wiryaningsih gitu ya, sama Ustadz Tamim yang memang dirancang waktu dia nikah, dia nanti kalau punya anak kita setiap Ramadan harus diajak iktikaf misalnya. Jadi mulai bayi-bayi, ya anaknya lahir Ramadan, ya diajak iktikaf. Tentu saja dengan banyak pernik-pernik. Jadi mungkin kita harus istighfar di situ. Kalau kemudian ya pulang dari pondok bubar semua gitu kan, ya. Memang bubar semua itu banyak kejadian gitu ya. Anak-anak saya juga biasanya ada shock dulu seperti itu. Tapi kemudian pelan-pelan gitu ya. Atau sebelum perpulangan kita sudah nego. Ya, kita sudah nego gitu ya. Kayak di pondok ya. Di pondok ada target kan ya. Target. Anak-anak itu kan ada target misalnya sehari 1 juz gitu ya. Ya. Di rumah berarti juga harus ada target 1 juz gitu kan ya. Walaupun mungkin kalau di pondok al-masurut pagi rutin gitu ya. Nanti dia kalau di rumah gitu ya mungkin habis subuh kadang memang tidur lagi gitu ya. Jadi memang kemudian kita harus kontrol kenapa sih dia tidur laginya. Apakah karena dia main HP misalnya terlalu malam atau memang karena kondisi baru balik dari pondok yang memang capek itu gitu ya. Kalau memang masih seperti itu kita sih juga harus maklum gitu ya. Tapi harus ada limit waktu dong ya. Sampai berapa hari dia bisa seperti itu gitu ya. Terus kita mulai buat kesepakatan ya Bu. Kita buat kesepakatan. Ya. Jadi alhamdulillah insya Allah itu efektif, dicoba saja gitu ya buat kesepakatan. Ini nanti liburmu sekian hari gitu ya. Umi juga nggak menuntut untuk sama persis dengan pondok, tapi minimal hal-hal yang memang utama gitu ya tetap harus dilakukan di rumah dengan ya, makanya ada reward and punishment tadi gitu ya. Reward lah ya mungkin, kalau punishment kayaknya untuk anak-anak yang sudah balik mungkin ya kecuali dia memang sangat menyimpang dari sisi syariat, terutama memang punishment sudah nggak harusnya dilakukan, karena Rasul pun ya untuk orang-orang yang sampai melanggar misalnya melanggar hukum yang syariat yang sudah yang ada kan yang bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari itu ya kan sampai tetap ada pentahapan seperti itu. Begitu ya Bu. Bu. Allah. Oke. Alhamdulillah, untuk pertanyaan di chat dari Bu Hikmah mungkin sudah terjawab ya, hampir mirip pertanyaannya. Itu ibu-ibu semua untuk tanya jawab mungkin kita cukup nih. Nanti setelah ini kita akan foto bersama. Mohon untuk semua kamera dibuka dulu. Kita akan foto bersama. Sambil menyiapkan foto bersama, ini sedikit informasi dari Salimah bahwa dari Departemen Diklat juga nanti akan ada kegiatan namanya Salsa nggih. Salsa itu sekolah lansia Salimah. Itu yang pertama, yang kedua ada serasi juga, ada sekolah pranikah Salimah. Ini baru kami persiapkan ya, karena ini ada 12 orang dari pengurus daerah Salimah yang akan mengikuti fasilitator bersertifikat. Alhamdulillah kita mulai 7 Agustus ini kami akan mengikuti pelatihan sehingga nanti bisa kita launching tahun ini atau akhir lah setelah kami pelatihan. Itu informasi dari Salimah Departemen Diklat. Yang kedua untuk ibu-ibu semua, memang kami dari PD Salimah juga bisa untuk menjadi narasumber misalnya ada kelompok taklim atau ibu-ibu pengajian di instansi Bapak Ibu semua itu. Monggo kita akan foto bersama dulu
silakan dibuka kameranya Ibu-ibu. Dibuka dulu ya, kita akan foto bersama. Ya, ini ada 2 halaman, Mbak, sekedap, oke. Ya, ya. Halaman pertama mungkin bisa dibuka juga Ibu-ibu, pasang senyumnya. 1, 2, 3. Sekedap. Lanjut ke halaman kedua ya, Ibu-ibu. Iya. 1, 2, 3. Oke, insya Allah sampun. Terima kasih. Ya, alhamdulillah untuk ibu-ibu semua, terima kasih Bu Nurjanah nih atas nasihatnya, bermanfaat sekali nih. Untuk acara selanjutnya kita doa yang akan disampaikan oleh Bu Anita Dianawati SKM MKes nih. Kami persilahkan untuk Ibu Anita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari akhwat sekalian kita berdoa. Mudah-mudahan dengan peringatan tahun baru Hijriah ini kita semua diberi keberkahan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang maha abadi, dahulu lagi awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang agung dan kedermawan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami mohon kepadamu perlindungan dalam tahun ini dari godaan syaitan, para walinya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, ya Rabbil Izzati, di tahun baru ini kami memohon kepadamu, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka, dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Anak adalah buah hati yang kehadirannya selalu mengobati setiap luka yang ada. Anak adalah harapan masa depan peradaban seluruh bangsa. Ya Allah, jadikanlah generasi penerus kami yang lebih baik dan bermartabat. Semoga senyuman indah dan kepolosan mereka sekaligus hatinya yang murni tetap tidak memudar. Ya Allah, berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba. Janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Dan berilah mereka taufik untuk taat kepadamu. Dan karuniakanlah hamba rizki berupa bakti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah untuk ibu-ibu semua. Sebelum kita tutup mungkin saya mengingatkan untuk yang belum mengisi daftar hadir nih. Karena dari 30 yang hadir baru 19 orang yang mengisi daftar hadir. Silahkan sebelum live mungkin bisa mengisi daftar hadir dulu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti bulan depan ya, di minggu pertama. Demikian untuk acara hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kami dari pembawa acara mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur. Lagi-lagi semuanya. Mohon pamit. Assalamualaikum. Matur nuwun, Nur.